Halo, apa kabar semuanya? Pasti baik ya. Kenalkan saya Mona, Agency Director di GPS United Prudential. Kali ini saya akan membawakan satu topik, hadiah terbaik untuk diri sendiri PCB 88. Seorang profesional, misalnya dia seorang dokter gigi, seorang lawyer, seorang konsultan keuangan, apapun posisi dia, atau dia seorang pebisnis muda, manajer suatu perusahaan, pasti semuanya ingin untuk membangun dan menambah aset. Apa saja sih aset itu? Aset macam-macam ya. Bisa yang namanya fixed asset, contoh misalnya dia punya rumah, lebih dari satu pastinya ya, kemudian punya apartemen, punya bisnis, misalnya bisnis restoran, bisnis hotel, atau bisnis rumah sakit, atau bahkan bisnis franchise, contohnya punya Alfamart, Indomaret, ya, atau bisnis franchise lainnya. Selain itu apa aja? Pastinya mereka ingin punya tabungan deposito ataupun juga bisa berinvest di saham ataupun beli emas ya, beli mobil baru dan sebagainya. Untuk apa sih semuanya itu? Tentu saja tujuannya adalah apa yang dikerjakan hari ini bisa dinikmati bukan hanya hari ini tapi juga nanti di masa akan datang. Teristimewa karena yang namanya tubuh kita ini semakin hari pastinya umur bertambah, risiko juga bertambah ya. Sehingga kemampuan seseorang untuk bekerja tentu saja tidak sama saat ini dan juga untuk beberapa tahun ke depan. Nah, ketika seseorang mulai bekerja dan juga dia berbisnis ya, ada yang namanya risiko. Risiko macam-macam. Ada yang namanya risiko pekerjaan, ada yang namanya risiko berbisnis, dan ada juga yang namanya risiko kehidupan. Apa sih sebenarnya risiko yang paling besar? Menurut saya sih risiko yang paling besar itu adalah risiko kehidupan. Karena kalau risiko bisnis, contoh misalnya bisnisnya dia tidak berkembang, atau dia merugi, atau misalnya dia kena PHK. Sepanjang orang tersebut masih sehat, tentu saja dia bisa ganti pekerjaan, melamar pekerjaan lain, buka usaha baru, dan sebagainya. Tetapi jika risiko kehidupan itu menimpa seseorang, efeknya ini benar-benar tidak dapat diduga. Tidak tahu kapan datangnya, tidak tahu sampai kapan, dan tidak tahu biayanya berapa. Betul kan? Apa aja sih resiko kehidupan itu? Risiko kehidupan itu sebenarnya hanya ada 3. Yang pertama dia mengalami yang namanya sakit kronis atau sakit kritis. Yang kedua, akhirnya dia berpulang ke surga atau meninggal. Yang ketiga, umurnya dia terlalu panjang. Dan masalahnya adalah ketika umurnya dia terlalu panjang, dia juga dalam tanda kutip nggak sehat-sehat amat gitu loh. Jadi dia dalam bahasa Inggrisnya dying ya, sekarat lah istilahnya seperti itu. Nggak meninggal tapi juga tidak bisa menikmati hidup. Nah ini yang paling sebenarnya menguras tenaga, energi, emosi, ya bahkan uang. Contohnya apa? Misalnya seseorang kena yang namanya stroke bertahun-tahun, ya dia udah nggak punya uang, tapi dia juga nggak meninggal gitu loh. Tapi dia ngerepotin orang lain dan dia juga pasti tersiksa. Nah, apa yang terjadi dengan rencana membangun atau menambah aset jika resiko kehidupan itu datang di puncak karir atau di puncak bisnis seseorang? Bagaimana ini rencananya ketika resiko itu datang? Seperti yang saya sebutkan tadi, kita nggak tahu kan waktunya kapan, di usia berapa, dan bagaimana kondisi kita saat itu. Ada nggak sih satu produk keuangan yang bisa memastikan apapun resikonya, bahkan jika tidak terjadi resiko, duit kita pasti aman? Jawabannya ada. Jadi, jika terjadi resiko sakit kronis atau sakit kritis, ya akan cair sejumlah dana. Misalnya 1 miliar, 5 miliar, 10 miliar, tergantung daripada si nasabah tersebut.
Kalau seandainya dia meninggal ataupun meninggal karena kecelakaan, akan cair sejumlah dana yang diberikan kepada ahli waris. Dana ini juga bisa digunakan sebagai misalnya untuk melunasi hutang, atau misalnya waktu dia sakit itu dia banyak pinjaman ya, keluarganya banyak pinjam sana pinjam sini. Ya udah, begitu dia meninggal, cair dananya, dana ini dipakai untuk melunasi hutang. Atau dipakai untuk biaya kehidupan anak-anak dan istrinya atau orang tuanya yang mungkin sudah tua saat dia meninggal. Nah, kalau misalnya tidak terjadi resiko, dia sehat-sehat aja, dan dia sehat-sehat aja umurnya panjang sampai 88 tahun. Gimana tuh? Cair juga dananya, uang pertanggungannya cair. Nah, kalau misalnya nih si nasabah tersebut lagi butuh duit nih, dia butuh duit untuk dana pensiun dia mungkin, atau ketika dia sudah mulai masuk ke usia pensiun, dia ingin bangun satu usaha. Dia mau tarik nih dananya, boleh nggak seperti itu? Boleh banget. Jadi di tahap apapun atau resiko apapun yang terjadi, duitnya selalu ada. Nasabah tidak akan mengalami yang namanya kerugian. Produk itu adalah PCB 88, hadiah terbaik untuk diri sendiri. Nah, apa sih produk PCB 88? Produk PCB 88 bukan produknya unit link. Oleh karenanya, nilai yang tertera di polis PCB 88 adalah nilai yang pasti, tidak tergantung pada kondisi pasar atau harga market saat itu. PCB 88 akan memberikan santunan cash keras ya, langsung sekaligus cair untuk uang pertanggungan jiwa jika seandainya dia meninggal atau meninggal karena kecelakaan, atau berupa santunan sakit kritis yang langsung cair gede. Contohnya langsung cair 1 miliar, 5 miliar ketika seseorang terdiagnosa sakit kronis. Nah, uangnya ini terserah dia, apakah dia mau pakai untuk pengobatan atau dia mau pakai untuk membiayai kehidupannya dia, terserah aja. Misalnya untuk pengobatan dia memilih pakai BPJS, atau mungkin dia ada asuransi lain untuk asuransi kesehatan ya, silahkan dipakai. Tapi ini untuk mengganti income-nya dia selama dalam masa pengobatan sakit kronisnya dia ini. Nah, kemudian PCB 88 ini nggak perlu lama-lama bayar. Cukup bayar 5 kali saja, sekali setahun ya, atau 10 kali atau 15 tahun, cover seumur hidup sampai dengan 88. Pada saat usia 88 cair juga semua UP. Berarti sama aja kan, proteksi seumur hidup. Nah, kemudian nilai tunai yang ada di dalam PCB 88 ini ada sesuai dengan tabel, itu pasti dapat dicairkan. Ya. Kalau mau balik semuanya apa yang disetorkan sama dengan apa yang ditarik kembali, tarik dia di tahun ke-20. Di tahun ke-21, 22 nilainya pasti makin lama makin berkembang. Ya. Untuk uang pertanggungan santunan meninggal karena kecelakaan itu besarnya 3 kali lipat daripada santunan meninggal biasa. Nah, ini berarti tadi ya, kalau dia meninggal karena meninggal dunia maka cair 100%, kalau meninggal dunia karena kecelakaan cair 300% dari uang pertanggungan meninggal. Kalau terkena sakit kritis atau sakit kronis, mengalami kondisi satu aja dari 60 kondisi kritis, maka cairlah uang pertanggungannya. Ada bonusnya loh di PCB 88 ini. Jadi misalnya seseorang terdiagnosa dokter ada penyumbatan di pembuluh darah jantung sehingga harus pasang ring, itu di cover ya. Ini tambahan bonus di luar daripada uang santunan sakit kritis. Berapa besarnya? 10% dari uang santunannya dia. Nah, kalau ternyata dia panjang umur dan masih hidup di usia 88 tahun, 100% uang pertanggungan cair dengan sendirinya. Manfaat nilai tunai seperti yang saya sebutkan tadi, pasti nilainya sesuai dengan tertera di polis dapat dicairkan full semuanya di tahun ke-20. Kalau sebelum tahun ke-20 mau dicairkan bisa, tapi tentu saja nilainya sesuai seperti yang tercantum di polis. Nah, untuk pembayaran premi cukup kalau nggak mau panjang-panjang 5 tahun aja. Tapi ada juga pilihan.
mau 10 tahun atau 15 tahun. Pembayaran tahunan pasti lebih murah daripada bulanan. Kalau bayar bulanan kan setahun bayar 12 kali. Tapi kalau bayar tahunan cukup bayar 11 bulan premi saja. Nah, setelah lunas ya, jadi mulai perlindungan itu ketika police approve, itu perlindungan sudah mulai jalan ya. Cukup bayar 5 tahun saja, 5 kali misalnya gitu, tapi sudah di cover tuh. Selanjutnya udah berhenti, nggak bayar-bayar premi, di cover selamanya sampai usia 88, bahkan 88 cair semuanya. Nah, setelah umur polis 20 tahun, perlindungan 20 tahun, ada opsi untuk mencairkan 100% premi yang telah disetor, dan bahkan ada bunga ketika dicairkan di atas tahun ke-20 tersebut. Nah, jadi sebenarnya PCB 88 ini adalah proteksi seumur hidup. Dia mengcover misalnya kita mau mulai dari usia muda, usia 20, 25, cover tuh sepanjang umur sampai dengan usia 88. Ya, bahkan cair ya setelah usia 88 semua umur tanggungan. Dia berfungsi sebagai pengganti income jika pencari nafkah utama terkena sakit kronis dan tidak dapat bekerja. Contoh misalnya misalnya seorang wanita ya, dia terdiagnosa dokter mengalami kanker ya. Nah, otomatis kan dia butuh waktu untuk pengobatan, untuk kemoterapi, badannya juga lemah dan sebagainya. Dari mana duitnya untuk dia tetap hidup ya, untuk biaya hidup dia sehari-hari? Mungkin saja untuk biaya pengobatan dia pakai BPJS atau dia punya asuransi kesehatan yang lain. Itu terserah aja gitu ya. Ini beda sama sekali dengan asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu adalah ketika seseorang dirawat inap atau dia mengalami operasi atau apapun itu, dia nggak perlu bayar lagi. Cukup tunjukin kartu BPJS-nya atau kartu asuransi kesehatan. Ini beda ya. Yang diganti oleh Prudential ini adalah income-nya dia yang hilang ketika dia terdiagnosa sakit. Satu kali bayar semuanya cair, mau 1 miliar, mau 5 miliar, terserah seperti yang tercantum di polis. Sehingga dengan uang itu dia masih mampu untuk melanjutkan hidupnya, ya kan? Dia masih mampu untuk tetap bayar listrik, ya, dia tetap beli makanan, misalnya dia mau pakai suster, dia bayar suster, ya kan? Atau misalnya ketika dia sudah punya anak dan istri, anak-anaknya tidak perlu langsung berhenti sekolah ketika dia mengalami kondisi seperti itu. Jika umur panjang, PCB 88 dapat menjadi uang pensiun yang dapat dicairkan. Nah, kemudian juga dia berfungsi sebagai pengganti income jika pencari nafkah utamanya meninggal dunia. Maka uang pertanggungan dapat menjadi income bagi keluarga yang ditinggalkan. Udah pasti ya, misalnya dia tiba-tiba nih meninggal atau meninggal dunia karena kecelakaan, cair tuh santunannya, mau 1 miliar, mau 5 miliar. Ya kalau misalnya anaknya dia masih kecil saat kejadian itu, atau misalnya dia belum menikah, tapi orang tuanya tergantung kepada dia sebagai pencari nafkah utama. Sangat penolong ya untuk kedua orang tuanya. Kenapa? Ya orang tuanya udah tua. Dari mana mereka dapatkan uang? Padahal anak yang mereka harapkan ini ternyata sudah dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Banyak gak kejadian kayak gini? Banyak ya. Kita gak pernah tahu yang namanya umur. Jadi seperti ini ya konsepnya. Cukup bayar selama 5 tahun ya, mau bayar 5, 10 atau 15 ya, kalau nggak mau panjang-panjang bayar 5 tahun aja. Setelah itu stop bayar, akan dilindungi sampai dengan usia 88. Jadi misalnya seorang anak yang kita beliin dia PCB 88, wow lama banget dia di cover ya, seperti itu. Nah nanti ketika dia polisnya dia ya mulai, misalnya gini, seseorang dia mulai polisnya dia di umur 20, tentu saja berarti dia akan di umur 40, dia punya pilihan nih tahun ke-20, dia boleh nggak cairkan semua dana setorannya dia? Boleh aja silahkan. Tapi kalau dia nggak cairkan, dia taruh aja di situ ya, dananya dia akan semakin berkembang ya. Kemudian bahkan di usia 88 tahun, semua santunannya dia itu akan segera cair seperti itu. Nah ini contoh proposal ya. Kalau misalnya seseorang nih dia ada pilihan nih, dia mau bayar 10 tahun, 15 tahun ya, ada uang pertanggungan nih, contohnya uang pertanggungan 1 miliar. Jadi kalau dia terdiagnosa sakit kritis
ataupun dia meninggal, cair tuh dananya 1 miliar. Nah, kalau meninggalnya karena kecelakaan, tadi saya sebutkan 300% ya, berarti 3 kali lipat. 3 kali 1 miliar berarti 3 miliar. Nah, ini beda-beda ya tentu saja ya preminya. Ada mau bayar bulanan boleh, mau bayar tahunan bisa. Tapi kalau bayar tahunan itu jauh lebih murah ya, tentu saja. Apalagi saat ini banyak promo-promo campaign Prudential yang banyak memberikan cashback ya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat di sini ya, dana setoran dia selama misalnya 10 tahun itu 405 juta ya. Padahal ini seorang dokter ya, dia masuk di usia saat ini masuk di usianya dia 35 tahun ya. Nah, kemudian kalau dia tidak ambil duitnya itu di usia 65 tahun itu 598 juta ya. Kemudian berarti jauh lebih gede nilainya ya dibanding apa yang dia setor gitu. Nah, kemudian nilai tunai cair di usia ke 88 tahun itu 1 miliar. Oke, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, demikian penjelasan singkat saya. Menurut saya sih produk ini bagus banget ya. Benar-benar apalagi di tengah situasi seperti ini yang namanya kematian itu sangat-sangat banyak terjadi di sekitar kita ya, ataupun mengalami kondisi sakit kritis ya, bukannya menurun tapi makin banyak kejadiannya seperti itu. Dan kalaupun tidak terjadi apa-apa ya, santunannya pasti cair kok, atau bahkan bisa ditarik dananya di tahun ke-20. So, tunggu apa lagi? Ayo kita buka PCB 88.